Tuh. Oke, jadi ini saya lepas aja ya. Halo, assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Ini saya lepas aja ya maskernya, bentar ya. Maskernya saya lepas dulu ya, sambil menunggu anak saya terapi. Ini juga lagi hujan gerimis gitu ya. Saya mau share pengalaman anak saya yang kedua menjalani khitan. Jadi anak saya yang kedua kan itu anak spesial ya, menjalani khitan lebih awal. Jadi usianya itu 4 tahun 10 bulan. Jadi sebentar lagi memang 5 tahun sih. Kenapa saya melakukan khitan lebih awal? Karena selain khitan itu wajib ya, wajib. Terus kalau mau ditunda-tunda mau sampai kapan gitu loh. Toh nanti suatu saat akan menemuin masa-masa itu juga, masa-masa mau khitan juga kan. Dan semakin lama kalau anak spesial itu kan tenaganya semakin besar ya. Jadi PR juga kita untuk menentukan di mana dan kapan untuk melakukan khitannya. Ya sudah, mumpung dia masih tenaganya belum begitu banyak dan dia juga belum begitu paham sunat itu apa gitu kan. Terus yang kedua adalah beberapa kali saya menemukan dia itu setiap mau pipis pasti ada rasa sakit, kayak ada rasa ngeden gitu. Tapi begitu si pipis itu udah keluar, dia udah pipis sudah lega lagi gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang ada sesuatu di proses pipisnya itu gitu kan. Terus tapi dia belum bisa ngungkapin, sakit gitu, aku nggak bisa nih pipis, jadi aku sakit. Dia tuh belum bisa ngomong, belum bisa ngungkapin ke kita, ke saya, ke ayahnya gitu. Jadi saya hanya menganalisa, kok tiap mau pipis selalu sakit ya. Ya udah, saya tanya ke temen ya, ada juga yang dia pengalaman di bidang medis gitu, mungkin disunatkan atau dia mungkin ngasih saran, mungkin ada yang kotor kayak gitu kan. Ya udah, terus saya rundingan dengan suami, udah pernah ke dokter, terus katanya gak ada masalah dengan proses pipisnya gitu. Mungkin dengan disiasatin, disarankan dengan banyak minum, tapi sama aja, udah banyak minum tapi tetap begitu juga gitu. Nah, saya berunding dengan suami gimana baiknya, sampai akhirnya saat kakaknya itu vaksin, lalu di rumah klinik temen sekolahnya itu ternyata dia itu bisa khitan. Ya Allah, alhamdulillah banget, Allah menunjukkan di tempat inilah, di klinik inilah, jadi anak saya melakukan khitan. Tapi karena lagi pandemi juga ya, dan saya kan punya pengalaman anak yang ABK, jadi saya nggak mau ada drama lagi saat proses khitannya kalau di klinik kan. Maka saya mengundang beliau untuk datang ke rumah, jadi sunatnya di rumah gitu, menggunakan metode laser ya, tanpa jahit dan tanpa jarum suntik. Jadi memang praktis banget. Itu dilakukan kurang lebih 20 atau 30 menit sekitar. Itu saya memegangin bagian tangan, bagian atas pokoknya ya, suami memegangin bagian kaki, paha ke bawah gitu. Nah, dia berontak iya pasti, nangis iya pasti, karena dia tuh merasa risih banget dipegangin. Ini mau diapain kayak itu, seperti itu. Tapi atas izin Allah, dan saya berdoa bismillahirrohmanirrohim, lancarkanlah semuanya ya Allah. Dan alhamdulillah prosesnya udah selesai masa-masa itu. Saya dulu berpikir, aduh nanti sunat gimana ya, dia bisa nggak ya, terus recovery-nya gimana ya, nanti saya gimana ya pas prosesnya ya, nanti meganginnya gimana ya, belum lagi biayanya. Biayanya tinggi banget kan kalau untuk khusus untuk sunat khitan ABK kan. Ada juga yang khitan khusus kan gitu. Banyak banget pertimbangannya dulu. Saya sebenarnya khawatir itu dari diri kita sendiri gitu. Jadi yang membuat kita aduh nanti gimana, nanti ada diri kita sendiri gitu. Setelah dijalanin ternyata nggak seheboh itu, nggak seseram itu, nggak sehoror itu. Jadi jangan pernah khawatir ya mam. Saat proses khitan itu kan, sebelum di cut itu, yang kulit bagian ujungnya itu kan didorong dulu kan ke bagian pangkal. Nah itu benar ditemukan tuh ada kotoran. Jadi kotoran yang nempel di kulit itu gitu, makanya dia sakit gitu kan. Jadi alhamdulillah dapat terjawab, dapat solusinya ya di khitan ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Memang kenapa Allah mewajibkan untuk sunat, ternyata alasannya untuk kesehatan. Itu saya juga baru tahu, baru paham ya, ternyata seperti itu gitu. Memang tidak ada darah sama sekali ya, nggak ada darah berceceran sama sekali. Masya Allah,
Dan saya merasa memang bagus metode ini, simple, terus perawatannya nggak ribet ya. Jadi kalau pas dia mandi juga mandi biasa nggak apa-apa, asalkan nggak berendam ya. Sore mandi, setelah dikitan itu pagi dikitan, sore boleh mandi ya biasa aja. Pipis juga dicebokin seperti biasa gitu. Jadi perawatannya itu nggak ribet, nggak ada perban-perban gitu juga nggak ada. Jadi memang simple banget. Saya merasakan dampaknya ya, maksudnya saya bisa merasakan ini simple karena pengalaman dengan kakaknya waktu itu metode yang manual, yang konvensional ya, istilahnya apa ya Pak. Jadi manual aja, digunting terus dijahit biasa gitu. Itu memang lebih lama untuk recovery-nya ya. Lagi sekitar jam 9 diproses sunatnya, terus sore itu dia udah bener-bener aktif seperti biasa, maksudnya malah bisa manjat-manjat kursi gitu, terus main sepeda juga. Cuma kita yang ngeri-ngeri aja gitu loh, kan belum sembuh habis dilakukan seperti itu. Tapi kata bapaknya yang hitan nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu. Ya udah, jadi kita jalanin aja seperti biasa gitu ya, tetap hati-hati ya, dijaga aja gitu. Hari kedua itu memang saya ekstrain untuk biar nggak keluar rumah dulu lah, toh juga masih pandemi kan gitu. Jadi nggak main-main di luar, biar juga style nggak kena debu atau gimana. Jadi di rumah itu pakai kadang pakai celana yang robot itu, celana celana sunat ya, celana hitam itu, terus pakai sarung. Nah, saya juga ciptakan suasana yang nyaman. Jadi walaupun dia lagi proses pasca recovery kitan, tetap saya juga melakukan stimulasi ya, kan nggak bisa terapi, jadi nggak bisa terapi di luar. Jadi saya tetap stimulasi dengan suasana yang menyenangkan, dan saya ajarin contohnya seperti ini. Tunjuk ikan ya, tunjuk helikopter ya, hebat. Tunjuk kura-kura. Di mana dong? Bunda pengen lihat kura-kura. Tunjuk kura-kura. Kura. Ya, karena mau tiup balon lagi. Di manakah jerapah? Tunjuk jerapah. Tunjuk jerapah. Sekarang Bunda pengen lihat dong. Di mana ada gajahnya? Gajah. Nih, ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Oh, benar ini. Kalau ini? Benar. Ini apa namanya, Sani? Buah apa? Ini huruf apa? Oh, ini huruf apa? Oke. Kalau ini huruf apa? Benar. Kalau ini huruf apa? Nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Sani, tunjuk huruf K. Ini huruf apa, Sani? C. Terus. Jadi meskipun dia tidak terapi di luar, tapi dia tetap ada inputan dari saya. Tetap saya harus stimulasi tiap hari ya, biar ada masukan juga di kepalanya. Sesekali saya juga ajak dia untuk main di luar. Mungkin dia bosen keliling rumah gitu, tapi tetap dengan pakai celana hitam plus pakai sarung seperti ini. Kamu lucu banget sih, Sani. Lucu sekali kan? Nggak jauh-jauh, paling cuma berderet 3 rumah, balik lagi seperti itu. Kadang juga dia bermain dengan kakaknya gitu. Jadi saya merasa bener-bener enjoy banget. Dan ini adalah hari kelima. Tadi malam hari keempat itu dia udah dipakein celana, itu tidak berontak lagi. Biasanya kan dia memang nggak merasa sakit, tapi kalau bagian ujungnya itu kesenggol dengan kain atau dengan sarung atau dengan celana itu, atau pas kena air gitu, dia selalu gitu. Jadi kayaknya itu proses dia adaptasi ya. Tadinya kan ada kulit ujungnya, nah sekarang nggak ada kulit ujungnya, mungkin dia ngerasa ngilu atau geli atau gimana, jadi dia masih kaget gitu. Nah tadi malam saya coba tidur pakai celana dalam biasa, terus pakai celana panjang piyama, nggak masalah, dia nggak ngerasa sakit. Terus pas dia kena air juga dia biasa saja. Berarti hari kelima ini
tadi saya coba untuk terapi ya bagus-bagus aja, dia nggak ada masalah gitu, alhamdulillahirobbil alamin. Ya memang masih ada sedikit sih ya kayak apa bekas basahnya itu masih, tapi sedikit lagi kayaknya itu udah ngelupas. Efek positifnya yang saya ambil itu adalah setelah sunat ini nggak ada lagi drama-drama dia sakit saat mau pipis, nggak ada lagi, dia nggak ada teriak-teriak lagi, nggak ada tantrum-tantrum lagi. Kalau mau pipis ya dia bilang pipis gitu aja, maksudnya dia mau pipis ke toilet kayak gitu. Jadi memang alhamdulillah, Allahu Akbar, saya seneng banget dengan metode ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman saya Mama Zeneka itu yang udah ngebantu semuanya proses kitan ini. Terima kasih banyak untuk Mama Zeneka dan juga Bapak Zeneka. Semoga rezekinya lancar dan berkah terus ya, amin ya robbal alamin. Jadi Mams jangan pernah khawatir untuk menyunatkan, menghitankan anak-anaknya ya, terutama yang mempunyai anak spesial atau berkebutuhan khusus. Sunat itu nggak menyeramkan kok. Kadang yang membuat menyeramkan itu dari kita sendiri. Kalau udah kita jalanin ternyata memang mudah prosesnya, dan alhamdulillah ini juga demi kesehatan. Jadi semangat terus ya Mam. Kebetulan ini udah jam 10, anak saya udah selesai. Jadi sekian dulu ya video saya kali ini, semoga bermanfaat buat mama-mama hebat di luar sana. Jangan pernah khawatir untuk menyunatkan anak-anaknya ya, terutama yang mempunyai anak spesial, mempunyai anak ABK. Insya Allah semua dilancarkan oleh Allah dan dimudahkan segalanya, amin. Saya harus jemput ke dalam ya, masih hujan, masya Allah tuh. Nah ini oke, saya turun ya. Nah ini habis ini saya harus jemput kakaknya ke sekolah, jadi pulang jam 11 kan, jadi langsung saya jemput kakak. Oke, nih anak saya, ini adalah hari kelima. Sehat terus ya Sani. Oke, sekarang saya mau berangkat jemput anak saya dulu ya, kakak Ozil. Saya pakai masker dulu ya. Ayah. Nah, ini saya sudah pakai masker. Sekarang saatnya saya mau jemput kakak Ozil. Let's go. Oke, dah. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Dah. Dah Sani. Hehe. Nah ini udah sampai sekolah kakak dan adik tertidur tuh, ngantuk banget kayaknya tuh. Zil, ini kita jemput kakak tuh, yuk pulang ya.